Ya, dari sini kita bisa untuk memverifikasi apa yang telah selama ini disebutkan oleh para pakar-pakar di Indonesia. Para ahli nasab di dunia Arab, wabil khusus ini dari kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab, bagaimana pandangan Syekh Khalil bin Ibrahim tentang DNA, sudah jelas bahwa salah satu sisi positif DNA adalah kasbu muda'i nasabi alil baiti zuran wa buhtan, mengungkap daripada orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi dengan palsu dan dusta. Dan kemudian bagaimana pandangan pakar nasab ini tentang DNA orang-orang Arab. DNA orang-orang keturunan Arab asli telah dibaca tadi oleh Gus Aziz Jazuli di dalam kitab Nasab. Ini yang dibaca kitab ilmu Nasab. Berarti tahun 2000 ya, tahun 2000 sudah lama sekali. Ini sudah 24 tahun sampai hari ini. Tentunya hari ini sudah semakin mapan ilmu DNA bahwa orang Arab itu DNA-nya J1, keturunan Zukuriyah, YDNA itu harus J1. Artinya orang-orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, dia harus J1 karena Nabi Muhammad adalah keturunan Adnan. Adnan itu keturunan Ibrahim. Ibrahim punya anak namanya Ismail. Ismail itu punya anak keturunan Adnan, kemudian punya anak keturunan Bani Quraisy, punya anak keturunan Bani Abdul Muttalib, punya anak keturunan Abdullah, punya anak keturunan Abu Talib, punya anak keturunan Abdullah menurunkan Nabi Muhammad, Abu Talib menurunkan Abdul Muttalib menurunkan Abu Talib dan Abdullah. Abdullah menurunkan Nabi Muhammad, Abu Talib menurunkan Sayyidina Ali. Anaknya Sayyidina Abu Talib, Sayyidina Ali ini menikah dengan anaknya Nabi Muhammad. Jadi garis lakinya Sayyidina Husain itu yang anaknya Sayyidina Ali, anaknya Siti Fatimah, harus sama dengan Sayyidina Ali, harus sama dengan Nabi Muhammad, harus sama dengan Abu Talib, harus sama dengan Abdullah, harus sama dengan Abdul Muttalib, harus sama dengan Quraisy, harus sama dengan Adnan, harus sama dengan Ismail, harus sama dengan Nabi Ibrahim, dan juga ke atas harus sama dengan Qahtaniyun dan Adnaniyun, juga sama dengan keturunan Nabi Ibrahim dari Israel, dari Sayyidina Yakub yang menurunkan orang-orang Israel yang ada di hari ini. Semuanya adalah J1. J1 itu apa? Ya, haplogrup yang harus dimiliki laki-laki yang turun-temurun dari laki-laki Arab. Kalau misalnya ada keselang satu itu perempuan, gugur itu J1-nya. Dia bisa menjadi O, dia bisa menjadi G, dia bisa menjadi R, dia bisa menjadi L, dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang hari ini sudah tes DNA, yang mengaku keturunan Nabi garis laki, tetapi haplogrupnya kemudian bukan J1, ya harus rumasa. Harus mulai beradaptasi. Jangan marah-marah, ilmu pengetahuan semakin berkembang. Jangan buat malu anak cucumu nanti di hari-hari di mana ilmu pengetahuan semakin mapan. Di mana di hari itu tidak bisa lagi orang bersembunyi memalsukan nasab. Jangan sampai kita hari ini mempermalukan anak cucu kita di masa yang akan datang. Lebih baik kita mempersiapkan diri beradaptasi bahwa mungkin ada yang salah dari masa lalu, dan itu tidaklah menjadi sebuah aib bagi kita yang hidup hari ini terhadap apa yang salah dicatat oleh orang-orang tua kita di masa lalu. Tidak perlu lagi ada kita caci maki, tidak perlu lagi ada marah-marah. Toh manusia banyak yang hidup hari ini tidak mengandalkan nasab, tetapi mereka jadi seseorang yang bermanfaat hidup di masa ini. Leluhur kita, para presiden-presiden Indonesia di masa lalu,
Tidak ada yang mengumpul nasab. Pak Soekarno tidak karena nasabnya dia jadi presiden, tapi karena perjuangannya sejak muda dari umur 20 tahun, dia sudah ikut pergerakan. Kemudian Pak Harto, dia mengaku hanya sebagai seorang anak petani, kemudian dia menjadi tentara, kemudian dia jadi presiden. Kemudian presiden selanjutnya yaitu B.J. Habibie, dia anak orang sederhana dari Sulawesi, kemudian jadi presiden. Presiden selanjutnya Gus Dur, Sayyidina Abdurrahman Wahid radhiyallahu anhu, dia seorang santri, kemudian dia jadi presiden. Selanjutnya juga Ibu Megawati Soekarno Putri, SBY, Pak Jokowi, semuanya tidak ada yang mengandalkan nasab, mereka jadi orang-orang yang bermanfaat. Hadratus Syekh kita Hasyim Asy'ari, Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bandani, dan lain sebagainya. Mereka jadi seseorang itu bukan karena mengandalkan nasab, tapi karena mereka kerja keras untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam dirinya, kemudian mereka berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi hari ini, malam hari ini kita mengajak, saya terutama mengajak pada siapapun, kita mengungkapkan nasab dari Ba'alwi yang kita yakin, seyakin-yakinnya hakul yakin, ya, bahwa mereka bukan turun Nabi, bukan karena kebencian. Itu yang harus dicatat. Adapun kata-kata saya, walaupun ulama sedunia berfatwa karena suatu hal bahwa Ba'alwi ini adalah turun Nabi, maka tidak akan diterima. Itu harus dipahami kalimat saya karena suatu hal. Coba silakan para penonton untuk mengulang ucapan saya ketika di Banten. Wa in aftal muftun itu ada kalimat karena suatu hal. Jadi apabila ulama dunia berfatwa karena suatu hal, bukan karena dalil, karena pertemanan, kayak Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah itu teman daripada Syekh Umar bin Hafid. Kita lihat beberapa video kemesraan beliau. Jadi wajar kalau beliau kemudian mengisbat Ba'alawi kama kana fil asli, tanpa mau mengkaji lagi. Kemudian bagaimana orang-orang tua kita juga, para kiai, banyak yang al-ibqa alal asli fi nasabi Ba'alawi. Udah kita ikutin seperti apa dulunya aja. Itu karena apa? Karena sesuatu hal berarti bukan berdasarkan dalil. Jadi yang saya maksud dengan bahwa walaupun ulama dunia berfatwa, tidak akan saya terima itu kalau berfatwanya tidak ada dalil, seperti Syekh Ali Jum'ah. Kalau berfatwanya ada dalil, ini dalilnya abad ke-4, abad ke-5, ke-6, ke-7, ternyata kitabnya ada, manuskripnya sudah ditasabut, manuskripnya sudah dimuqabalah, ini betul, bisa diuji dari warna kertasnya, dari warna dari jenis tulisannya, dari nau'ul khatnya itu, apakah memang ini khat masa lalu yang biasa dipakai, kemudian kita uji di laboratorium, itu namanya tasabut. Kemudian dimuqabalah dengan manuskrip lainnya ternyata sahih, ya kita terima. Kemudian tes DNA ternyata ada yang J1 loh. Ini coba semuanya di satu-satu di tes DNA. Jangan-jangan ada yang J1. Mari kita buktikan. Coba kalau misalnya memang berani untuk tes DNA, untuk itqan bahwa kita ini turunan Nabi, tes DNA. Yang lulus J1 tinggal dibetulkan dari sisi sejarahnya, dari sisi ilmu nasabnya. Kalau tes DNA-nya sudah G atau R, ya itu sudah harus mulai beradaptasi, jangan marah-marah. Mari kita ciptakan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian mungkin Gus, sudah 1 jam. Kita nanti bisa untuk mencari topik yang lain di waktu yang akan datang.